Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton podcast ini. Selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seputar syariah Islamiyah, yang mana ini merupakan podcast perdana dari SEMA FSI, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, dan eh, Obsesi ini kita akan membahas obrolan-obrolan, isu-isu, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan syariah Islamiyah, khususnya tentang hukum fikih seperti itu ya. Dan pada episode pertama kali ini, tema yang kita bawa adalah terkait dengan fikih zaman now menyapa dunia baru. Dan di sini telah hadir bersama kita pemateri perdana kita, ada Ustadz Fakih Ubadillah Rozan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mungkin Ana izin memperkenalkan antum kepada teman-teman penonton Ustadz ya. Nah. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa pasca sarjana yang sekarang sedang fokus menulis tesis Ustadz ya, Iya. sedang menulis tesis yang mana beliau juga merupakan founder dari platform akademik Markas Fikih, yang mana setahun belakangan ini sangat eksis ya. Kita bisa teman-teman mungkin yang masih share melihat atau bahkan yang di Indonesia pun juga ada beberapa yang mengikuti lah di Markas Fikih ini ya. Yang mana ini mulai dari tahun lalu saja, dari awal tahun ini. dari awal tahun ini ya, jadi berjalan hampir setahun lah. Iya. Ya. Kemudian beliau juga merupakan most ideal syariah gitu ya, atau mungkin bahasa di Indonesianya mungkin mawapres, mahasiswa prestasi di Syariah Islamiyah tahun 2023. Beliau juga merupakan lulusan terbaik di wisudawan Syu'bah Syariah Islamiyah tahun 2023. Ya, dan sekarang beliau di SEMA FSI menjabat sebagai Dewan Konsultatif. Ini pertama kali antum di struktural SEMA FSI, benar saja? Iya. Ya. Dan beliau juga merupakan pemateri di berbagai kesempatan acara masisir nih ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi sama beliau. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut ya dalam podcast kali ini, dalam obsesi ini kita ada baiknya tanya dulu nih kabar beliau nih. Nah, Ustadz Fakih, apa kabar antum, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan belakangan ini apa, Ustadz? Sekarang saya alhamdulillah karena baru selesai tamhidi, program belajar di S2 jurusan usul fikih, sekarang sedang menyiapkan judul tesis. Kemarin baru takdim, baru mengajukan judul. Mudah-mudahan doanya saja semoga segera diterima. Amin. Kalau udah ngajuin judul gitu, susah nggak ngajuin judulnya gitu kalau di Al-Azhar nih? Sangat susah. Sangat Sangat susah susah ya? sekali karena di Al-Azhar kita untuk pengajuan judul itu ada persyaratannya. Di antara syarat yang paling sulit adalah dia harus baru dan juga kemudian sifatnya biasanya ininya kulli. Artinya tidak kemudian juz'i, dalam artian bukan hal-hal yang sifatnya itu kasus-kasus kecil, melainkan lebih ke arah kasus ilmu yang sifatnya itu teoritis. Oke. Banyak permintaannya itu seperti itu. Dan ada persyaratan sulit tuh. Di antara kesulitan khususnya adalah kita ketika mengajukan judul itu akan dihadapkan oleh sejumlah dosen, profesor di kuliah, mungkin 10 orang atau lebih. Kalau 10 ada orang? satu saja yang menolak, itu ada kemungkinan tertolak. Ya Allah, ya. Berarti emang struggle banget ya yang kalau S2 di sini. Betul. Kalau boleh tahu nih, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Iya. Kalau boleh tahu judul yang antum ambil buat tesis apa? Judul saya itu jadi penerapan kaidah usul fikih dalam salah satu kitab fikih Syafi'i. Jadi ada satu kitab fikih Syafi'i yang baru dicetak tahun ini, belum pernah dicetak sebelumnya, baru dicetak tahun ini. Nah, saya menerapkan bagaimana pengaruh kaidah usul fikih dalam fikih, terkhusus dalam kitab ini. Apa nama kitabnya? Kitabnya salah satu syarah dari Umdatus Salik, ya, salah satu syarah yang baru cetak tahun ini. Berarti tapi judul ini masih dalam proses pengajuan apa sudah? Dalam proses pengajuan. Oke, ya semoga lancar saja sampai nulis nanti ya, biar kalau udah nulis tuh udah tenang nggak? Apa masih tetap apa masih belum bisa tenang gitu? Walaupun Sudah kalau udah nulis, dapat judul gitu, ya sudah cukup tenang. sudah cukup tenang Sudah ya. cukup tenang. Tinggal ngerjainnya aja. Nah, tamam. Nah, eee, kalau kesan antum pas dapat info nih dari teman-teman sama FSI buat ngisi di podcast Obsesi ini, apa kesan pertama pas dapat kabar ini? Pesan pertama atau kesan pertama saya ketika mendapatkan ajakan ini dari teman-teman FSI ya, dari Hadis waktu itu saya sangat terobsesi untuk Masya Allah. Terobsesi untuk ngisi obsesi gitu ya? untuk ngisi obsesi, betul. Sangat terobsesi karena yang paling menarik buat saya adalah ini bukan sekedar podcast kita mengadakan video dan yang dibahas itu pembahasan yang berulang, tapi memang pembahasan yang sifatnya faktual yang mungkin orang jarang bahas. Dianggap untuk apa dibahas, tapi padahal pembahasan ini penting untuk kita ketahui sebenarnya dari koridor syariat itu seperti apa.
Dan ini insya Allah pembahasan kita juga relate buat teman-teman di Indonesia ya Ustaz ya. Betul. Nggak cuma buat teman-teman mahasiswa, nggak cuma buat teman-teman pelajar di sini, tapi ya ini adalah hal yang mungkin sudah culture sekarang, sudah dianggap biasa, Mhm, padahal ini perlu buat dibahas seperti itu. mhm. Oke, langsung aja ya Ustaz ya kita masuk ke pembahasan ya. Tapi sebelum mulai ke pembahasan rincinya, mungkin secara umum kita ingin tahu nih Ustaz, kan zaman tuh berkembang nih Ustaz ya. Ya. Seperti kita ketahui, udah banyak banget hal-hal baru yang mungkin itu kalau kita cari di kitab-kitab fikih itu nggak ada Ustaz, ya, Mhm. nggak ada hukumnya apa dan sebagainya, dan sehingga orang-orang banyak menghukumi ini boleh dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya, fikih itu apakah dia relevan dan bisa mengikuti perkembangan zaman Mhm. atau justru malah perkembangan zaman itu harus ngikutin sama fikih-fikih yang sudah ada Ustaz? Itu gimana Ustaz menyikapi perbandingan seperti itu? Ya, sederhananya ulama menyampaikan al-fiqhu al-islami shalihun likulli zaman. Oke. Jadi fikih Islam itu selalu layak dan selalu relevan dan selalu cocok untuk setiap waktu apapun. Tapi perlu dipahami bahwasanya layak dan juga relevan itu bukan dalam artian hukum Islam mengikuti perkembangan zaman, Oke. melainkan perkembangan zaman yang seharusnya mengikuti fikih Islam. Jadi bukan kita menyesuaikan Islam dengan fakta, tapi kita menyesuaikan fakta dengan Islam. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya adalah kalau ada fakta, apakah kemudian kita harus paksakan supaya hukum Islam sama dengan fakta ini? Tidak, tapi fakta itu sekiranya bahkan kalau kita perlu ubah biar sesuai dengan fikih Islam, maka harus kita lakukan. Mhm. Berarti memang, bener-bener nggak bisa tuh kita ngubah fikih gitu ya? Betul, betul, nggak bisa kita mengubah fikih, melainkan ketika ada masalah baru, maka fikih akan luas lagi, Mmm. fikih akan terus lebih meluas-luas. Tapi fikih yang kemudian tetap dari dahulu seperti itu, tidak akan berubah. Contoh misalkan masalah aurat perempuan, maka selamanya aurat perempuan, seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan, itu saja khilafnya. Ada lagi khilaf di telapak kaki sama di lengan, itu ada khilaf. Nah, selagi masih singkatnya sebenarnya begini dalam masalah fikih. Kalau koridornya itu sudah konsensus ulama, yaitu ijma ulama, maka tidak mungkin bisa diubah. Tapi kalau mukhtalaf fihi masih ada khilaf di antara para ulama, kita bisa memilih dari pendapat yang khilaf. Tapi kalau fikih itu masalah yang benar-benar baru, itu bukan masalah qadimah, nggak ada ijma juga nggak ada khilaf karena masalah baru, maka itu merupakan kesempatan di antara para ulama sekarang untuk berbicara tentang hukum tersebut. Oh, jadi, intinya setiap hal baru Mhm. itu bisa kita bahas Ustaz ya, hukum fikihnya itu apa gitu? Betul, nanti kita lihat dulu, itu sebenarnya sudah dibahas atau belum Oke, dibahas. ya, Kalau sudah dibahas berarti harus melihat yang dahulu, tapi mmm, kalau belum dibahas baru mungkin para ulama sekarang bisa bicara seperti yang paling populer, masalah Bitcoin ya. oh Itu ya, masalah yang ramai sekali ulama sekarang dan itu wajar dilakukan. Tapi kalau masalah-masalah baru sekarang misalkan fashion perempuan, itu kan kaitannya sebenarnya dengan masalah aurat. mmm, Itu sudah selesai dibahas. Itu nggak oh, mungkin lagi untuk ada pembaharuan dalam hal itu. mungkin kadang yang beda ini cuma ininya nggak Ustaz, bentuknya dan pembahasaannya doang, Betul, hakikatnya sama aja sama gitu, saja iya. sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kadang ada orang yang bilang kayak, "Loh, kalau kayak gitu berarti Islam kaku dong. Mhm, Kalau kayak gitu berarti gimana kita bisa berkembang?" Gitu. Walaupun ya itu pasti kan dari pendapat dia sendiri kan. Mungkin yang sederhana deh kayak ada orang bilang kayak, "Zaman sekarang tuh nggak mungkin kita nggak ngambil bunga bank," gitu mhm. ya. Bahkan bank-bank syariah aja itu ada bunganya dan kita nggak mungkin terhindar. Iya, kan bener Ustaz, kayak ya kita tuh ada beberapa hal yang sudah benar-benar nggak bisa kita hindari, hal yang salah tapi benar-benar nggak bisa kita hindari, contohnya di mengapa gitu, itu gimana nanggepinnya? Jadi kalau orang yang mengatakan Islam itu kaku dong, Islam nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini bisa kita bantah dengan hal yang sangat sederhana. Yaitu kita melihat bahwa perkembangan zaman itu di masa-masa abad pertengahan dahulu itu malah yang ada pada pucuk perkembangan adalah dunia Islam. Kita malah melihat bahwa kaum muslimin ilmuwan-ilmuwan mereka itu yang kemudian menjadi referensi dan juga rujukan dari ilmuwan barat selanjutnya. Iya, Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan yang dinamakan dengan perkembangan dunia manusia. Tidak sama sekali, perkembangan teknologi dan semacamnya. Hanya saja kita memang punya standar kita sebagai seorang muslim, maka standar kita satu yaitu Islam. Perkembangan zaman apapun selagi tidak melanggar Islam, maka boleh-boleh saja. mmm, Tapi perkembangan zaman yang kemudian menyelisihi Islam, maka harus kemudian kita batalkan. berarti kan, kan ada orang yang bilang bahwasanya Islam itu terbelakang karena terlalu kaku. Nah, Mhm. kalau ternyata kalau misalnya kita menjalankan hukum Islam itu malah bikin kita berkembang, terus yang bikinin kita mundur itu sebenarnya apa, Ustaz? Kan bukan berarti kan bukan karena kita mengikuti hukum Islamnya kan? Itu kan Mhm. ada faktor lain gitu yang bikin kita Betul. mundur gitu. Sekarang kan mulai kerasa lah ya kita, mundur bahkan yang menjadi rujukan itu malah orang-orang barat seperti itu. Mhm. Itu faktornya apa, Ustaz?
Faktor yang membuat kita kemudian maju atau mundur sebenarnya tergantung sebenarnya ya, maju dan mundur ini di mata siapa. Oh iya, bener. Kalau di mata orang umum, maka yang dinamakan maju dan mundur kan berkaitan dengan ekonomi, Mmm, masalah kemudian teknologi, dan semacamnya. Kalau ini sebenarnya qadrun musyarak, ini hal yang sama antara muslim dan non-muslim. Ini hal yang berkaitan dengan sifat duniawi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. mhm, Islam berikan keluasan seluasnya, kita mau menguji teknologi apapun, mau membuat hal yang baru apapun tidak ada masalah. Bahkan penemu-penemu beberapa teknologi pun kita dapatkan ternyata seorang muslim, banyak kita dapatkan penemu-penemu yang mereka itu seorang muslim. Sehingga Islam bukan ruang yang besar-besarnya. Terus kemudian yang membuat umat Islam sekarang itu sangat mundur bisa dilihat itu seperti iya, apa banyak negeri-negeri muslim. Sebenarnya negeri muslim tidak semuanya mundur juga. oke. Dan juga kalau mau dikatakan faktornya itu agama, ada negara yang dia itu agamanya kuat dan maju, ada juga yang agamanya kuat Dan tapi mundur. betul, Artinya agama bukan faktor muathir. mmm, Kalau kita lihat maju mundur di mata manusia. Tapi sebenarnya kembali lagi hal-hal yang penting yang ada pada semuanya di antaranya adalah faktor pendidikan. Kita melihat seperti misalkan di negara Indonesia sekali, juga salah satunya pendidikan sayangnya masih belum jadi faktor utama atau aspek utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Tapi mhm, kalau negara-negara maju berkembang, kita melihat pendidikan mereka luar biasa tanpa melihat latar belakang agama mereka apa. Tapi kalau kita bicara dunia, maka semuanya sama. Dan Islam pun telah memberikan arahan seperti itu. Kalau masalah dunia, pendidikan, kita diberikan keluasan untuk hal tersebut. Sehingga kalau mengkambing hitamkan agama Islam untuk masalah kemunduran, nah ini tanda dia mundur sendiri oh dalam iya, masalah pemikiran. dia malah pemikiran dia yang mundur gitu ya. Betul, Nah, iya kan, karena kan, setiap orang pasti punya pemikiran beda-beda gitu kan, dan ya mau nggak mau berarti karena setiap orang punya pemikiran beda-beda, maka pasti setiap orang punya solusi yang beda-beda gitu, yang mana nggak mesti itu adalah sesuatu yang solutif gitu. Maka ya satu-satunya solusi yang paling bagus itu adalah solusi yang dihadirkan oleh pencipta manusianya gitu kan ya. ya betul. Ya kan? Karena ya manusianya aja beda-beda, ya udah kita harusnya tunduk dan patuh sama yang nyiptain manusia karena pasti ya Allah itu yang paling tahu lah sama apa yang diciptakan gitu. Tapi apa ya? Alay nggak usah kalau misalnya Anda bilang bahwasanya andai satu dunia ini bayar zakat, nggak ada orang miskin itu, bener nggak Ustaz? Benar. Oh iya? Kalau kita lihat, bagaimana, kalau misalkan semua soalnya bayangkan saja secara sederhana, orang yang punya dana, dia punya uang 1 triliun, dia akan bayar zakat berapa sekian miliar. Iya. Dan ada beda sekali yang nampak antara pajak dengan zakat. Orang kenapa sekarang banyak orang-orang kaya yang berusaha untuk menghindari pajak? Karena mereka hanya melihat pajak tujuannya cuma tujuan duniawi, dan itu pun belum tentu terjadi. Dia Nah, bayar pajak tapi masuknya bukan ke kantong yang seharusnya. nah iya. Jadi sayang malah ya, Ustaz, ya? Betul, akhirnya mereka nggak mau, banyak yang menghindari berusaha untuk tidak bayar pajak. Tapi orang ketika bayar zakat, niatnya tidak seperti itu. Selain Mmm, ada tujuan duniawi supaya bisa membantu yang lain, juga ada tujuan ukhrawi. iya iya. Nah, sehingga dari dorongan saja sudah berbeda. Sehingga wajar kemudian orang-orang banyak yang menghindari pajak, tapi orang-orang membayarkan zakat, orang-orang yang muslim sadar akan itu. Sebesar apapun zakatnya, dia tahu bahwasanya harta yang ada di dunia sebenarnya titipan Allah. Iya. Bahkan sebenarnya zakat itu kan sedikit Sar, ya. Sangat sedikit, Berapa? dua dua koma koma lima lima persen. persen. Itu nggak kebayang kalau Elon Musk bayar Ah, zakat, waduh itu berapa ribu orang miskin, berapa puluh ribu orang miskin itu kan yang malah tercukupi sampai betul. sampai mati bahkan gitu. Sampai setelahnya orang miskin ini yang kemudian tahun depannya bayar zakat juga. Iya jadi wah itu sebenarnya ya benar benar benar. Jadi emang ya harusnya solusi yang dihadirkan Allah itu udah yang paling gacor gitu ya, Hmm, harusnya ya. Cuma ya orang-orang pada malah mengkambing hitam apa ya, malah nggak menerapkan bahkan mengkambing hitamkan bahwasanya ya Islam itu kaku seperti itu. hmm. Oke Ustaz, jadi kita udah nemu nih bahwasanya ya hukum fikih itu, memang jadi solusi gitu ya, menjadi solusi dan dia juga, eee, fleksibel iya, tapi tidak sefleksibel itu tetap ada batasan-batasannya seperti itu. Betul. Nah, Kalau saya pribadi lebih suka membahasakan Islam itu mudah mudah, daripada dibicarakan fleksibel. oke, Karena kalau fleksibel kita harus memberikan batasan yang batasan terkadang satu orang beda dengan yang lain. iya, Tapi kalau Islam yang mudah, itu pasti itu bisa dipastikan karena dalam hadis pun banyak. Inna mhm dina yusrun mhm. yassiru wa la tu'assirun lainnya. Paham paham, Ustaz. Nah, kayaknya kita coba masuk ke beberapa pembahasan, walaupun tadi kita udah nyepil dikit-dikit ya, Ustaz, ya. Ada pembahasan-pembahasan tadi kayak masalah bank, zakat, dan sebagainya. Nah, pembahasan pertama ini yang mungkin sangat akrab ya di kita, ya kok kita sih? Antum jangan nikah, Ustaz. Ya maksudnya yang belum menikah ya, teman-teman, yang terkait ini kita mau bahas tentang ta'aruf online, Ustaz, ya. Oke. Ta'aruf online yang, bahkan sekarang ada aplikasi ya, aplikasi khusus buat ta'aruf ataupun ya ta'aruf lewat WhatsApp, lewat chat DM dan sebagainya itu sebenarnya boleh atau enggak nih Ustaz tentang
ta'aruf tapi secara online nggak ketemu langsung. Atau mungkin sebelum semakin dalam ke sana, kita mungkin pengen tahu Ustaz, ta'aruf itu sebenarnya apa sih Ustaz dalam Islam gitu? Ya. Ta'aruf itu sederhananya sebagaimana arti bahasanya berkenalan. Perkenalan. Jadi ada laki-laki dan perempuan yang mereka saling berkenalan. Nah, sebenarnya kalau secara fikih mungkin tidak akan kita dapatkan dalam kitab fikih ada ketentuan khusus berkaitan dengan ta'aruf. Karena ta'aruf itu sebenarnya kalau kita lihat dia hanya urf kebiasaan masyarakat yang urf ini merupakan jalan pertama atau langkah pertama menuju tangga pernikahan. Mmm, Jadi biasanya kalau kita mau menikah ada 3 tangga yang kita lakukan sampai kepada pernikahan. Pertama ta'aruf dahulu, kemudian kedua khitbah, yang ketiga nikah. oh, berarti Sebenarnya ta'aruf sama khitbah beda ya Ustaz ya? ta'aruf sama Setelah khitbah beda. lamaran? Oh beda. Dan ini 2 tangga ini sebenarnya nggak harus. Artinya fikri Oh, misalkan mau menikah tanpa ta'aruf, tanpa khitbah, sah, sah saja nggak ada oh sah masalah. Ustaz ya? Langsung Oke, ketemu, besok lah Ustaz. Oh iya. langsung minta walinya tolong ijab kabul. Oke, Walinya mau silahkan datangkan 2 saksi nggak ada masalah. Jadi menikah tuh memang sebenarnya sederhana. Makanya ada hadis kan, hmm, ada laki-laki yang dia ada perempuan yang minta nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi ah, Wasallam, iya. sama Nabi dialihkan kepada yang lain. Kemudian ada yang mau menikahi wanita ini, kemudian ada laki-laki yang bilang saya mau. Terus kamu punya mahar nggak? Nggak punya, Enggak, saya nggak punya uang apapun. Ya udah kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Kemudian kata dia, saya pun nggak punya cincin yang terbuat dari besi. Kalau begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku hmm, nikahkan kamu dengan kamu dalam riwayat lain bi antu alimahal Qur'an, dengan oh, kamu mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Ini menunjukkan nikah tanpa ta'aruf, tanpa khitbah secara sah sah saja. Akan tapi umumnya kita dalam pernikahan itu ada satu yang harus disamakan. Nah, karena ada hal-hal yang perlu disamakan di antara kedua belah pihak, karena mhm, bagaimanapun tujuan nikah adalah untuk kemudian ada nasl dan juga ada bako untuk mereka kemudian bertahan. Sehingga baiknya memang ada yang diperkenalkan. Nah, jalan menuju perkenalan dalam Islam adalah hmm, caranya ta'aruf bukan dengan cara pacaran yang oke. banyak sekarang. Jadi ta'aruf itu sederhananya perkenalan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian itu tangga sebelum setelahnya khitbah, kemudian setelahnya menikah. Kenalannya kenalan langsung Ustaz, kayak Mhm. ketemuan langsung gitu atau gimana kenalannya kalau ta'aruf itu? Kenalan ini sebenarnya caranya apapun itu boleh selagi Mmm, masih kembali lagi sesuai dengan standar Islam. Standar Islam itu 3, akidah, syariah, dan akhlak. Jadi bukan cuma bicara tentang halal dan haram, ini halal nggak, ini haram nggak, tapi sesuai dengan adab Islam atau enggak. Nah, kalau berkaitan dengan laki-laki dengan perempuan, adab Islam tuh hukum asalnya al-aslu al-infisal baina hayatir rijali wan nisa. Itu hukum asalnya kita itu terpisah antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Sehingga dasarnya kita lihat banyak ini dalam hadis atau dalam Al-Qur'an. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharuskan yang meminta supaya perempuan keluar dahulu dari masjid sebelum sebelum laki-laki. Juga shaf laki-laki dibedakan dengan shaf perempuan. oke, Beliau punya hari khusus mengajar laki-laki dan hari khusus mengajar perempuan. Ini mhm, menunjukkan bahwasanya kehidupan laki-laki dan perempuan pada asalnya itu terpisah. Boleh kemudian ada hubungan koneksi komunikasi di antara pihak laki-laki dan perempuan ketika ada kebutuhan. Nabi laki-laki, tapi mengajarkan yang perempuan. Ketika di pasar ada laki-laki dan perempuan tidak ada masalah. Di luar rumah juga tidak ada masalah ketika dibutuhkan. Nah, kembali juga di sini karena ada kebutuhan pernikahan, boleh ada komunikasi laki-laki dengan perempuan tapi secukupnya dan sebatasnya. mmm, Karena penting karena ini kan hukum asalnya terpisah. Dan kita punya kaidah wa makana ala khilafil asl fayuqtasaru ala maudhi'il hajah. apa itu Ustaz artinya? Kalau itu bukan sesuai dengan kaidah asalnya, maka sebutuh dan secukupnya. Oh, iya, Nah, jadi lewat offline boleh, boleh. Bagaimana biasanya kalau lewat offline tuh biasanya nanti ada yang ngajak untuk ketemukan, tapi dengan cara yang baik, nggak berduaan laki-laki dengan perempuan ngobrol mmm, di misalkan di restoran, di matam, nggak seperti itu. Alasannya ditanya ngapain? Lagi ta'aruf Ustaz. waduh, Waduh. aduh, ta'arufnya 10 tahun Ustaz? Karena ya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau laki-laki dan perempuan berduaan nanti yang ketiga setan. Mmm, Maka kemudian datangkan orang lain untuk apa? Untuk menghilangkan fitnah. Datangkan adiknya perempuan tersebut. Online juga boleh, boleh saja. Cuman begitu juga, baiknya tidak langsung laki-laki dan perempuan, melainkan ada perantara, ada wasitohnya. Siapa perantaranya? Paling terbaik, nomor satu, bapaknya perempuan langsung. masya Allah, langsung yang punya si anak itu ya? Iya, atau adik si perempuan yang laki-laki. Atau tidak harus mahram sebenarnya, tapi orang yang bisa menjaga dari fitnah. Hmm, Seperti misalkan perempuan tersebut punya guru, nah kita lewat guru perempuan tersebut juga boleh-boleh saja tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau mau dibaca batasan-batasannya itu apa? Nah, batasan umumnya adalah satu, sesuai dengan koridor batasan Islam. Yang kedua, tidak membawa fitnah. hmm. Karena kalau langsung hubungan laki-laki dengan perempuan chat langsung itu bahaya sekali. Oh, walaupun chat Ustaz ya? Walaupun chat. Hmm,
Walau mungkin ada yang dibutuhkan, oke saja sebenarnya kalau memang ada kebutuhan. Jangan sampai ada komunikasi yang salah misalkan. Hmm. Tapi terkadang kalau sudah chat, awalnya chat kebutuhan, tapi lama-lama merasa nyaman. Lama-lama nanya sudah makan. Nah, lama-lama bangunkan tujuannya telepon untuk bangun sholat subuh. Sangat mulia. Masya Allah. Nah, tapi ujung-ujungnya akhirnya kemudian mulai telepon-teleponan, mulai mesra-mesra, ketawa-tawa. Padahal belum ada yang tahu mereka akhirnya akan sampai akad nikah atau tidak. Nah, kan kalaupun tahu pun juga nggak boleh kan, Ustaz? Nggak boleh juga sebenarnya. Iya kan? Dan memang nggak ada yang tahu, Iya, cuma Allah yang iya, tahu. emang nggak ada yang tahu bener ya. Makanya Hmm. penting, makanya saya juga membaca bagus sekali ada di buku karya salah seorang dosen di Al-Azhar Hmm. sekarang. Nama beliau Syekh Muhammad Abdul Latif Muhammad Abdul Latif Kondil. Beliau dosen fikih Syafi'i di salah satu cabang di Al-Azhar. Beliau punya buku tentang nikah bagus sekali. Dalam kitab beliau itu beliau menyampaikan bukan ta'aruf, khitbah. Khitbah. Yang lebih jauh dari Iya, ta'aruf, step keduanya tadi ya. step keduanya. Lamaran lah, lamaran. Lamaran kalau bahasa kita Indonesia. Kata beliau, al-khitbatu laisat hiya illa wa'dan bizawaj. Khitbah itu hanya janji untuk menikah. Hmm. Makanya khitbah karena janji, boleh jadi, boleh tidak jadi. Hmm. Bisa jadi orang setelah khitbah nikah, bisa jadi tidak jadi nikah. Dan beliau melanjutkan, wal khitbatu la tubihu syai'an. Hmm. Khitbah itu tidak menghalalkan apapun. Artinya al-haram yabqa haraman. Yang haram tetaplah haram. Sehingga nggak ada istilahnya orang berpacaran untuk menikah. Ah, Kira kemudian boncengan berdua. Soalnya kadang setelah khitbah, nyari gedungnya berdua. ya. Nyari cincinnya berdua. Foto prewed. Foto prewedding Nah, juga. Foto dekat-dekatan. Padahal apakah mereka suami istri? Bukan. Dan kita dalam Islam tuh status orang cuma tiga. Mahram, suami istri, atau ajnabi. hmm. Kalau ajnabi, maka haram untuk sentuhan. Maka haram untuk misalkan pasang cincin akhirnya sentuhan juga. Haram berduaan khalwat yang berbahaya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau khitbah saja tidak menghalalkan apapun, apalagi ta'aruf. Kalau antum sendiri dulu ta'arufnya online apa offline, Ustaz? Online atau offline? Atau nggak pakai ta'aruf ya? Apa yang langsung ketemu di jalan? Enggak ya? Enggak. Saya seperti orang umumnya itu ta'aruf dahulu. Oh, Saya ta'aruf dahulu. Kalau saya ceritanya dulu, kok bisa saya kenal istri sekarang, itu saya tidak kenal sebenarnya, cuma dikenalkan oleh teman. hmm. Jadi ketika saya tingkat 4, kalau bahasa Indonesia berarti semester 7. Semester 7. Waktu saya semester 7, saya sudah terpikir ingin menikah Hmm. setelah lulus. Saya juga semester 7 berarti terpikir juga. Oh, belum ya. Ya, Lanjut, Mas. saya terpikir menikah setelah lulus, akhirnya teman saya ada yang mengabarkan, ini Fakih, ini dia udah tinggal 4 tahun, bahkan 5 tahun sama saya. Hmm. Dia sudah kenal luar dalam saya, tahu bahwasanya saya kalau suka perempuan suka seperti apa. Dan Hmm. wajar orang mencari perempuan yang sesuai dengan kesukaannya. Benar. Karena bagaimanapun ini pasangan abadi, Hmm. dunia dan akhirat. Sehingga kalau memang tidak cocok dari awal ya lebih baik tidak dilanjutkan. Benar. Jangan dipaksakan. Nah, dia tahu bagaimana saya suka perempuan yang seperti apa, dia sarankanlah satu nama. Nah, kemudian saya lihat, saya kemudian rasanya seperti cocok, akhirnya kemudian ta'aruf. Nah, saya ta'aruf itu tidak langsung ke perempuan, ke istri saya, melainkan lewat perantara, yaitu Hmm. sepupu istri saya, yang kebetulan ada di Mesir juga. Istri saya juga kebetulan mahasiswa di sini juga. Hmm. Nah, saya akhirnya melalui sepupu, saya kirim pesan, pesannya itu dikirim kemudian ke istri. Istri lewat perantara, kemudian ke saya, seperti itu. Sehingga kalau mau ditanyakan, kalau nggak pacaran kita nggak kenal dong nanti dengan Hmm. calonnya. Kita mau kenal tentang apa? Sifatnya bisa tanya. Dan lewat sepupunya bisa cerita sebenarnya di sifatnya Hmm. seperti apa. Secara umum saja. Dan dengan itu 2 minggu saya selesai ta'aruf. Minggu ketiganya kemudian saya khitbah secara online. Dan minggu keempatnya khitbah secara offline. Keluarga saya datang ke keluarga istri. Saya dari Jawa, dari Tangerang, dan istri saya dari Makassar. Hmm. Jadi datang ke keluarga Makassar. Dan di pertemuan offline itu setelah 1 bulan, itu langsung kita menentukan bulan pernikahannya kapan. Dan itu jaraknya jauh nggak nikah sama yang Jaraknya ketemu? kurang lebih mungkin 6 bulan atau 7 bulan. Oh, Jadi jauh nggak juga ya? jauh. Ya, lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Nggak tahu, Lumayan jauh. saya belum pernah nikah, Ustaz. Sepertinya cukup dekat. Oh, cukup dekat itu Cukup ya. dekat hitungannya. Tapi di Fatra 6 bulan itu antum juga nggak yang nge-chat-in? Pun setelah khitbah saya tidak ada sekalipun chat istri sama sekali. Masya Allah. Chat saya pertama setelah menikah. Wow. Follow IG istri pertama kali setelah menikah. Istri juga nggak follow saya sebelumnya. Kita saling follow setelah menikah. Mantap, mantap. Berarti ini perlu ditiru lah ya. Bagus. Maksudnya buat teman-teman yang nonton tuh ya perlu ditiru gitu. Ya, ya saya juga mau niru kayak gitulah. Tapi waktunya nggak semester 7 lah. Saya semester 7 sekarang. Ya, jadi berarti ketika antum ta'aruf itu dalam posisi sudah niat menikah gitu, Ustaz. Berarti ta'aruf itu emang diusahakan atau bahkan harus, Ustaz, ketika sudah Nah, siap menikah atau ini gimana? penting. Memang ta'aruf dan juga khitbah khususnya itu tidak dilakukan kecuali memang ba'dal azmi ala nikah. Hmm. Bukan ba'dal azmi ala nikah saja, bahkan dianjurkan untuk nazar di antaranya itu kan dibolehkan.
Oh Jadi ya, satu-satunya yang boleh dengan khitbah itu cuma nazar, melihat. melihat. Jadi melihat apa yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan, itu Mhm, saja kalau dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain juga ada keringanan yang lainnya, akan tapi tidak ada yang mengatakan seluruh tubuh. Jadi mmm, kalau pernah dengar pendapat yang mengatakan boleh seluruh tubuh, itu pendapat yang syadz, syaz. yang keliru tidak bisa diikuti. Jadi kalau bicara tentang apakah sudah harus siap nikah, memang baiknya seperti itu. Mmm, Karena memang yang namanya khitbah juga, kalau orang ta'aruf seharusnya orang sudah sadar. Ta'aruf itu artinya nikah di depan mata. mhm. Jadi nggak baik sekali ta'aruf hanya untuk mengikat perempuan. Oh ya, Jadi kadang, booking dulu ya? bahasnya gokil. Ta'aruf, khitbah, kapan nikahnya? Nanti setelah dapat kerja. Itu iya iya iya. Nah, itu nggak bagus seperti itu. Karena kita ingin khitbah sadar harus menikah dan nikah kita harus sadar bahwa saya kewajiban seorang suami menafkahi. Dan Mmm, nafkah itu bukan cuma ngasih makan istri, tempat tinggal istri iya, makan istri iya, hal-hal yang diwajibkan atas suami sehingga harus sudah siap sebelum ta'aruf itu yang paling terbaik. Karena kadang saya dapat teman-teman, kenapa ya majuin perempuan gagal, gagal, ditolak, gagal. Di antaranya adalah setelah dia maju, ditanya oleh pihak perempuan, siap nggak nikah misalkan bulan depan, 2 bulan lagi? Oh, nggak siap kalau saat itu. Akhirnya kemudian gagal. berarti dia pas itu tapi ya takut kehilangan kan dia Iya, tidak booking dulu takut akhirnya. kehilangan. Padahal dia juga belum terlalu siap seperti itu berarti. Betul. Tapi, eee, terkait kalau dia emang, apa ya, sukanya sama yang itu gimana, Mas? Kalau sukanya sama yang itu, jadi suka itu tidak terikat dengan hukum syara. Oh, Al-mahabbah itu nggak ada hukum syara'nya. Karena mahabbah itu amrun qalbi, sifatnya maqulatul infial kalau mmm, dalam ilmu maqulat. Itu sesuatu yang di luar kuasa manusia. oh, Kita suka nggak suka itu datang sendiri. Sehingga suka nggak ada masalah. Tapi apa yang setelah suka yang menjadi pertanyaan. mmm, Apakah setelah suka kemudian kita tampakkan ke dia? Apakah kita cerita ke dia? Kalau sudah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, silakan. Untuk kemudian lanjut. Tapi kalau belum lebih baik nggak, karena cuma merusak saja nanti jadinya. oh, tapi ada orang zaman sekarang tuh malah pendapatnya, "Ah, yang penting dia tahulah aku pernah Ya, suka," gitu ya. Terima atau enggak, yang penting aku udah menyatakan. Itu berarti nggak tepat ya, Ustaz, ya? ya nggak tepat. Karena tujuannya apa? Kalau Iya misalkan sih. nggak bisa kemudian menikah juga. Kalau sekedar tahu setelahnya kemudian apa, Allahu alam ya, saya nggak. Iya, nggak pernah mengalami juga, Ustaz, ya? Iya. Iya, Heeh. tamam tamam, Ustaz. Berarti, eee, intinya ta'aruf tadi, mau online maupun offline itu nggak masalah ya, Mhm, karena ya yang tujuannya selama tujuannya baik, yaitu pingin menikah dan sudah ada azam tadi, itu mhm. nggak masalah gitu, Dan selama terakhir, selama terikat dengan hukum Islam. Jadi heeh, tidak telepon-telepon mesra, iya bener. tidak jalan-jalan berdua, nah Mhm. itu seperti itu. Karena khitbah aja yang lebih dari ta'aruf, Mhm, itu nggak membolehkan apapun, mhm, apalagi ta'aruf gitu ya. Intinya ta'aruf tadi, ya dengan syarat-syarat yang dipenuhi tadi, itu merupakan hal baik ya tentu ya, bahkan bahkan disunahkan ya Ustaz ya, mhm. disunahkan untuk berta'aruf ya, kemudian juga, Betul. khitbah gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ada ya ceritanya, sahabat yang udah nikah, Mhm. terus pas ditanya sama Rasulullah, "Kamu udah lihat istrimu belum?" "Belum." Oh itu sudah khitbah? Itu sudah Sudah khitbah ya? khitbah Oh sudah sudah khitbah. khitbah. Terus Mhm, akhirnya ditanya ya sama Rasulullah ya, mhm. "Sudah nikah atau belum?" Gitu. Sudah "Sudah lihat? nikah. Sudah lihat atau belum?" Gitu. Mhm, Kata si rajul ini, "Enggak, belum." Sama Rasulullah malah disuruh melihat Ustaz ya. betul. Dan bahkan berarti kalau pakai perantara tadi kan antum bilang perantara, itu berarti kan mungkin bahasa kita sekarang stalking Ustaz ya. Mhm, Stalking kan ya baik lewat orang lain buat, mhm, "Tolong dong, cari tahu tentang si ini," gitu. mhm. Atau bahkan dia menyelami Instagram-nya, menyelami TikTok-nya buat ngelihat seperti apa, itu boleh Ustaz berarti? Boleh. Jadi perantara untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat perempuan itu, bahkan tentang sifat fisik pun boleh. Fisik boleh? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sekedar mungkin misalkan Fikri suka Oke. perempuan yang long hair atau short hair, itu kan Oke. biasa orang-orang bahas sekarang. Iya, Dia suka rambut kita kan nggak bisa lihat langsung, tapi bener. kita bisa menanya adiknya atau kita menanyakan kepada kakaknya, Mhm. ini rambutnya panjang atau bagaimana, sesuai dengan kita atau tidak. Kita suka yang rambutnya misalkan rambut coklat, kita tanya, "Boleh nggak ada masalah?" Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sampai kamu tahu bahwasanya dia bau badannya apakah bau atau Wow tidak." wow. Berarti bahkan yang sampai sedetail itu tadi? Betul, ya kita boleh, bahkan hal-hal yang mungkin dianggap dalam tanda kutip seperti aib, orang tidak Mhm mau untuk ketahui itu. Tapi selagi tujuan kita niatnya baik, memang benar-benar ingin menikahi, maka itu mhm. diperbolehkan. Karena terkadang ada saja satu aib yang kita kalau tahu, maka itu kalau bahasa orang sekarang sudah red flag. Wow. Ya, sudah red flag atau apa ya bahasanya? Iya iya, Eh, refleksi ya. batasan-batasan terakhir. Kalau Mhm. ternyata tahu bahwa saya laki-laki ini temperamen, oh nggak mau langsung. Oh iya. Kalau tahu ternyata perempuannya ini, tidak mau untuk kemudian mengurus masalah rumah sama sekali, Mhm. benar-benar perempuan mandiri.
Sampai aku tidak mau mengurus apapun masalah rumah, maunya semuanya bagaimana. Nah, itu juga mungkin orang nggak mau. Nah, itu nggak ada masalah ketika Hmm. ingin tahu hal-hal seperti itu. Berarti tapi kayak gitu boleh nggak Ustaz? Itu kan berarti kan kayak dia selektif banget gitu. Nggak ada masalah, Nggak ada sebenarnya nggak ada nggak ada masalah ya, masalah. cuma kan Karena bagaimanapun tapi kan memang sebaiknya yang jangan yang terlalu perfect. perfect juga nggak sih? Iya, kalau terlalu perfect lama-lama adalah nanti menikahi diri sendiri. Ya bahkan, kalau kata para apa, memang pernah baca juga di salah satu diktat kuliah itu, kalau kan setelah disebutin kriteria perempuan yang baik, itu disebutin perempuan yang memenuhi semua sifat tadi itu hampir nggak ada kecuali Iya. di surga katanya. Oh, Masya Allah. Ya jadi, memang sebaiknya kan tidak terlalu selektif karena sedikit perbedaan juga nggak yang terlalu ngaruh Ustaz, bahkan banyak perbedaan tuh nggak ngaruh juga Ustaz, ya? Tidak berpengaruh banyak perbedaan selagi Mhm. kita punya ada satu hal yang itu memang sama dan itu menjaga pernikahan. Mhm. Nah, kalau bagi saya yang saya sering dengar juga di seminar-seminar pernikahan, yang penting dari pasangan suami istri itu punya visi dan misi yang Mmm. sama. Tapi tanpa visi dan misi yang sama, sekalipun punya hobi yang sama, karena hobi bisa bosan. Nah, Suka yang sama, karena suka bisa memudar, rasa cinta bisa memudar. Tapi kalau visinya sama, selagi visi mereka sama, misalkan orang menikah tujuannya untuk mereka ingin apa nih pernikahan ini? Ingin kemudian bisa membangun keluarga yang baik, pendidikan yang baik, taat dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah punya visi yang sama, akan jaga pernikahan itu. Sama seperti organisasi misalkan, ini Ustadz Fikri mmm. aktif banyak di organisasi. Kalau organisasi nggak punya visi, nggak punya misi yang sama, akhirnya orang masuk ke dalam situ kebingungan mau ngapain. Mhm mhm. Walaupun kalau ngobrol nongkrong asik, Oke. tapi lama-lama kok ada kesibukan yang lain sehingga aktif kepada yang lain. Nah, terkadang suami istri juga begitu. Suami punya dunia sendiri, istri punya dunia sendiri. Tapi kalau ingat, oh mereka sama-sama ingat tujuan mereka untuk ridho Allah. Mmm. Mereka ibadahnya kendor, maka saling mengingatkan. Mereka lupa tentang hubungan penting, maka saling mengingatkan. Kalau punya visi misi sama seperti itu. Tapi kalau enggak, itu yang seperti kita dapatkan sekarang. Dan di antara masalah orang sekarang adalah kalau mau menikah itu banyak sekarang apa? Ketakutan menikah itu bahasanya marriage is scary. Iya, Karena marriage ada is orang-orang scary. yang menganggap seperti itu karena melihatnya yang dijadikan contoh pernikahan adalah selebriti-selebriti. Oh, iya. Yang padahal kita tidak tahu juga mereka dalam menikah itu tujuannya apa. Coba kalau dijantikan sebagai contoh pernikahan misalkan yang paling terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Oke. Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dengan istri-istri beliau. Tidak pernah sekalipun beliau memukul istri beliau, menyakiti istri beliau. Atau guru-guru kita sekarang, kita teman-teman yang ada di Mesir, contoh misalkan Dr. Hasan Asy-Syafi'i. Mmm. Itu baru kemudian kemarin keluar podcast beliau, Masya Allah. Beliau sampai di umur 90 tahunan, istri beliau satu dari dahulu dan tidak pernah dilepaskan. Padahal beliau ditawari berkali-kali untuk menikah lagi, Wow, ditawari siapa? ditawari orang. Oh, Allahu alam siapa. kirain tawari istrinya. Kalau orang Mesir sebenarnya tidak mungkin ya. Oh, iya. Tapi begitu istri beliau meninggal kemarin, bagaimana beliau? Apakah beliau menikah lagi? Tidak. Dan apa yang beliau lakukan, beliau diceritakan tiap harinya pasti beliau selalu membacakan salah satu surat dari Al-Quran dan mengirimkan hadiahnya kepada istri beliau. Masya Allah. Setiap seminggu sekali pasti beliau ziarah ke makam istri beliau. Itu bagaimana seharusnya sosok suami istri seperti beliau-beliau. Mmm. Maulana Syekh Syahawi. Saya dapatkan beberapa tahun kemarin beliau umroh dengan istri sebelum istri beliau wafat. Itu ketika harus didorong karena istri beliau menggunakan kursi roda, yang dorong beliau bukan nyewa Bukannya teman-teman motong ya? mahasiswa mau tahu ya. Tapi beliau sendiri yang dorong istri beliau padahal beliau sudah umur 80 Mmm, tahun lebih. Masya Allah. Nah, sehingga yang dilihat-lihat seperti beliau, yang lihat orang tua kita yang bisa menjaga hubungan mereka, atau saudara kita yang bisa menjaga hubungan mereka. Paham. Yang jangan dilihat artis-artis Mmm. yang kita nggak tahu, terkadang mereka ada nggak cocok sedikit kemudian cerai, ada yang kemarin gara-gara suaminya nonton drama Cina akhirnya kemudian cerai, mau cerai. Kok Anda nggak tahu Ustaz? Antum tahu dari mana Ustaz? Dari setelah menikah saya banyak tahu ya seperti ada yang Nah, punya anak 3 kecil-kecil tapi ah, ditinggal kalau semuanya. ini Ini tahu tahu ya. semua. Ya Allah ya Allah. Karena merasa suaminya tidak bisa memenuhi suaminya ini. Nah ini, ketika tidak punya visi yang sama, seharusnya kan kalau ada hal yang kurang maka dilengkapi. Mmm. Tapi orang ada yang kurang dicari di yang lain. Nah itu kan masalah. Sama Ana mungkin menarik tentang tadi ya Ustaz ya, kan ada orang-orang yang merasa mereka harus pacaran Mhm, dengan dalih, ya supaya aku tahu bener-bener dia seperti apa gitu ya. mhm, Padahal kan, justru kalau menurut Ana nih Ustaz ya, mhm. justru ketika orang pacaran itu yang dilihat kan malah yang bagus-bagus doang gitu. Betul. Malah bahkan potensi bohongnya daripada kita nanya temannya itu lebih gede gitu. Ya kan, kalau nanya temannya kan malah ya dia jujur dong, ya Ya. apalagi kalau temannya itu akrab sama si calon itu dan akrab sama kita, pasti Mhm, dia pengen yang terbaik buat kita juga. Malahan kalau nanya ke orang yang langsung, bisa jadi dia bohong karena ya saat itu kan
ya kan cinta itu buta Ustaz ya. Pasti yang ditunjukkan yang baik-baik seperti itu. Betul, sering banget kan banyak yang cerita bahwasanya setelah nikah baru kelihatan nih sifat-sifat aslinya. Iya. Walaupun pacaran 10 tahun, tapi ada orang 10 tahun pacaran, 2 bulan langsung cerai. Hmm, Hal yang sangat wajar kita dapatkan orang-orang di iya, pacaran. Sehingga menjadikan argumentasi pacaran supaya kenalan, nggak bisa dijadikan bukti yang jelas juga. benar benar benar. Dan, terus kalau orangnya gini, Ustaz, loh kalau nanya langsung ada potensi bohong, Mhm, kalau, eee, lewat perantara juga ada potensi bohong. mhm. Terus akhirnya dia memilih nggak nikah gitu, Ustaz. Itu Mhm. gimana? Ya itu nggak benar juga karena bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyampaikan kesunahan menikah. Makanya kata Mmm, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Islam. Nah, sehingga nggak bisa kita takut akan nikah karena bagaimanapun pastinya juga kita akan merasakan nanti orang-orang yang menunda nikah ya, Hmm, akan tahu bahwa oh ternyata nggak bisa sendirian. hmm, hmm. Itu Iya, fitrah manusia memang. tamam tamam. Ya ini pembahasan nikah emang nggak pernah bosen Ustaz ya, tapi, eee, karena ini bukan topiknya bukan nikah, kayaknya Mhm, kita harus beralih ke pembahasan lain nih Ustaz ya. iya, Ya jadi, tadi intinya ta'aruf online itu boleh tadi ya, dengan batasan-batasan dan juga tadi kita membahas sedikit tentang bahwasanya ya pacaran itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah gitu ya, mhm, dengan alasan apapun dia tidak boleh seperti itu. Nah Ustaz, kita kan sekarang udah masuk ke ya istilahnya sudah zaman berkembang sehingga pergaulan pun sudah semakin bebas gitu Ustaz ya. mhm, Nah, dan pergaulan bebas ini akhirnya menjadikan orang-orang tuh ngikutin tren-tren gitu, Ustaz. Tren yang entah bahkan mereka sudah tidak peduli lagi apakah ini benar atau ini salah, yang penting selama itu tren, dia ikuti gitu, Ustaz. Nah, apakah fikih itu memiliki pandangan khusus terhadap pergaulan bebas, Ustaz? Itu bagaimana, Ustaz? Jadi fikih atau Islam secara umum bagaimana melihat kebebasan yang sering disuarakan sekarang, pergaulan bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, Mmm, kebebasan beragama, termasuk salah satunya. Nah, pemahaman ini semuanya itu bukan cuma sekedar kata, tapi itu istilah, dia terminologi yang punya makna, yang mmm, maknanya kalau kita teliti itu bertentangan dengan Islam. Sehingga kita nggak bisa menggunakan pergaulan bebas, kemudian kebebasan berpendapat dan semacamnya. Ini awal munculnya itu kalau kita lihat dari sejarah, muncul dari sebagian tokoh filsuf modern, mhm, khususnya dari barat, seperti dari Amerika, yang mereka awal mulanya seperti teman-teman baca kalau sejarah Amerika itu banyak penindasan memang. mmm, Termasuk perbudakan itu sempat waktu itu di masa-masa parahnya itu sekali di masa-masa di Amerika dahulu, sebelum masa-masa di mana salah satunya adalah, jadi lupa saya siapa namanya, lewat saja. oke, Abraham Lincoln. Kita sering dapatkan masalah bahwasanya dahulu banyak hak-hak asasi manusia yang dianggap oleh Amerika itu bermasalah, mereka akhirnya muncul dengan hak-hak hak asasi ini dan, kebebasan ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, Islam tidak butuh kepada sudut pandang ini, karena kita dari sejak Rasulullah sudah punya, SAW datang, kita sudah punya. Untuk apa kemudian mmm, kita mengadopsi hal-hal tersebut, termasuk, pergaulan bebas. Nah, oke, kalau dalam kita sebenarnya hakikatnya juga nggak ada namanya kebebasan bagi seorang muslim. Karena kebebasan bagi kita itu kebebasan dari menjadi tunduk kepada hamba dan hanya menjadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kebebasan bagi kita dan kalau kita lihat di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih." mhm, Tidak sempurna iman seorang kalian atau tidak beriman kalian kecuali hawa nafsunya sesuai dengan apa oke yang Nabi datangkan. Artinya bagaimanapun kita muslim pasti terikat dengan hukum Islam, mau oke. tidak mau. Tapi kalau orang beralasan maksudnya kan nggak semua tren itu berawal dari hawa nafsu, Ustaz. Mhm, Tapi ada juga yang mereka itu punya alasan, mungkin yang mereka pandang itu secara akal, dia masuk akal gitu. mhm. Nah, tapi apakah berarti kalau hal seperti itu akal bertentangan dengan syariat apa enggak, Ustaz? Sebenarnya sederhana seperti masalah tren pergaulan bebas dan Mmm, juga kebebasan hal tersebut. Kita lihat saja makna di baliknya itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Nah, mhm, kalau kita lihat pergaulan bebas misalkan yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas itu apa? Berarti ada hubungan laki-laki dengan perempuan secara bebas. oke, Sehingga akhirnya mafhum yang umum juga di Indonesia pergaulan bebas di antaranya kemudian muncullah ketika laki-laki dan perempuan berhubungan badan, walaupun tidak ada tali pernikahan tapi selagi masih suka dan sama suka, maka tidak ada masalah sama sekali. bagi mereka seperti itu, Bagi pamahan itu. bagi pemahaman. Yang kemudian menjadi biasanya ya, paling umumnya kemudian menjadi batasan hanyalah hukum sipil negara. Jadi Mmm, bukan hukum Islam. Sehingga selagi menurut hukum sipil negara itu boleh, maka itu boleh, sekalipun menurut hukum Islam itu haram. Nah, itu artinya kita menjadikan kebebasan dalam pergaulan ini sebagai neraca, itu merupakan neraca yang bertentangan dengan Islam. dan sebenarnya dari contoh nih Amerika sendiri kan sebenarnya dari sampai sekarang udah ada buktinya kan, Ustaz, kalau ternyata ini ketika diterapkan itu malah menjadi kerusakan gitu, Ustaz, ya. Sudah Betul. banyak banget kan, ya dari masalah
Bahkan yang mungkin cerita sering kita dengar itu mungkin di Jerman ya, Mhm. ketika ada seseorang yang punya anak halal dari suami Mhm. istri itu malah dokternya kaget gitu, Ustaz. Ya Oh. malah kaget kayak, "Loh, oh ini beneran halal?" Gitu kan, saking jarangnya gitu ya, Ya. yang berasal dari hubungan pernikahan yang halal seperti itu. Karena pernah dengar dapat cerita lah dari orang Indonesia seperti yang tinggal di Mhm. Jerman. Nah, tapi kalau, terkait berarti boleh nggak, Ustaz, kalau misalnya nih orang suka ngikutin tren-tren yang mana itu, tidak tidak salah, tapi mungkin apa ya, tidak pantas gitu. Ya, Mhm. contohnya mungkin yang apa, gaya rambut gitu ya, gaya Mhm. rambutnya disemir warna-warni, itu kan Mhm. sebenarnya kan nggak masalah kan, Ustaz. Ya. Tidak bahkan ada hadis yang bukan hadis, secara fikih kan mewarnai rambut nggak masalah gitu ya, Ya. atau, rambutnya di model braid gitu ya, Mhm. itu kan juga, nggak masalah sebenarnya kan, nggak ada yang mengatur seperti itu. Nah, itu gimana Ustaz menyikapi orang-orang yang, eee, melakukan hal itu dan beralasan mereka, "Loh ini kan nggak apa-apa," gitu. Ini nggak haram. Ini kan nggak haram gitu ya, Mhm. pakai kalau ngerantai misalkan, Iya. itu nggak apa-apa ya, itu gimana cara, apa, nanggepin mereka gitu? Ya jawabannya sederhana bahwasanya Islam itu bukan cuma tentang halal dan haram, Mhm. tapi juga Islam berkaitan dengan apakah baik atau tercela. Dan baik atau tercela itu kaitannya dengan akhlak. Maka kita Mmm, belajar ada akhlak hasanah dan ada akhlak yang sayyi'ah. sayyi'ah, Nah, itu menunjukkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga kita bukan berkaitan cuma sekedar halal haram, ada yang halal tapi tidak dilakukan. Nah, contohnya beberapa hal yang tadi misalkan, kalau mewarnai rambut maka sebenarnya kalau kita lihat ya, ini mula-mula datang dari siapa dahulu. mmm, Karena nanti orang-orang akan berbeda-beda. Apa yang layak dan baik bagi orang umum, ada yang buruk. Itu kalau dilakukan oleh mmm, pelajar ilmu misalkan. Seperti misalkan, tren-tren rambut, mungkin kalau sebagian orang umum itu tidak ada salahnya ketika menggunakan rambut warna-warni misalkan. oke Dan juga perlu difahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sekalipun beliau mewarnai rambut tidak yang aneh-aneh. oke. Oh iya, Tidak beliau Rasulullah mewarnai rambut, Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mewarnai rambut beliau Warna dalam apa tuh? saya kurang tahu pastinya Mhm, warnanya, tapi intinya nggak yang cereng-cereng lah ya? tapi apakah itu warna rambut juga itu perlu diteliti karena yang pasti beliau menggunakan minyak rambut. Tapi Mmm, apakah ini minyak pewarna atau tidak, nah itu perlu diteliti juga. Tapi yang pasti beliau tidak menyalahkan orang yang mewarnai rambut, tidak ada mhm, masalah, bahkan ada perintah dalam beberapa hadis. Nah, orang mewarnai rambut oke saja, tapi biasanya itu, dasarnya dan tujuannya memang. mmm, Nah, sehingga kita melihat dahulu ini datang dari siapa. Tidak semua orang bisa mewarnai rambut, misalkan pelajar Al-Azhar seharusnya oke. itu paling hati-hati karena thalibul ilmi syar'i tidak sembarangan. Gaya rambut juga mau rambutnya gayanya apa saja sebenarnya semuanya halal. Tapi kalau Oh, rambut dilakukan saya halal, Ustaz, ya? halal. Halal, alhamdulillah. Tapi misalkan pegawai kantor, nggak usah pelajar misalkan, pegawai kantor masuk ke kantor rambutnya braid misalkan, Oke, rambutnya kemudian pang dan semacamnya, pasti akan ditolak di kantor. iya, Demikian juga di institusi seperti di Al-Azhar tentunya ada aturannya. Kalau orang umum mungkin ada aturan-aturan yang lain, tapi bagaimanapun muslim punya akhlak, apalagi muslim yang thalibul mmm. ilmi. Apalagi muslim yang misalkan seorang punya duduk jabatan misalkan, maka ada akhlak-akhlak yang perlu untuk dijaga. Kan, kalau Anda pernah dengar hadis yang menyatakan bahwasanya, apa sih tadi ya, man tasyabaha biqaumin gitu, Ustaz, Aiwa, yang menyerupai suatu kaum maka ia merupakan fahuwa minhum. ya fahuwa minhu gitu. Nah, ini apakah sebuah hadis yang bisa untuk mengalahkan argumen-argumen mereka, Ustaz? Ya kayak berarti kamu benar-benar tapi apakah ini benar-benar bagian dari mereka? Kita skip ini ya, saya nggak tahu jawabannya. Oke, siap, makasih, Ustaz. Oke, jadi tapi kalau terkait yang hal-hal yang kalau Ana rasa itu halal udah haram, Ustaz. Mhm. Tapi banyak tuh orang-orang yang ternyata menganggap ini halal gitu, Ustaz. Oke. Mungkin yang paling sering kita dengar adalah tentang hijab Mhm. dan juga tentang celana pendek, Ustaz, ya. Kalau perempuan hijab, yang ini celana pendek. Kalau yang perempuan mereka berdalih dengan, "Loh, cara masuk surga itu nggak cuma satu jalur doang," gitu ya. Oke. 10 itu nggak mesti 5 tambah 5 Mhm. tapi 3 tambah 7. Mhm. Nah, itu gimana nanggepinnya? Terus yang kedua yang tentang celana pendek itu juga ada yang bilang paha itu bukan aurat gitu. Nah itu Mhm. gimana ngadepin mereka? Sebenarnya itu haram apa enggak sih, Kak? Nggak pakai jilbab sama yang, apa namanya, celana pendek itu? Oke, kalau kita kembali ke awal tadi, sebenarnya hukum Islam itu ada 2 kategori. Oke, Ada yang sifatnya itu hukum ijma, mhm, yaitu sepakat ulama dalam satu pendapat atau sepakat dalam beberapa pendapat, dan ada hukum yang memang sifatnya itu khilaf. Atau saya sederhanakan ada yang ijma, ada yang khilaf. oke. Kalau yang ijma artinya semuanya sepakat satu pendapat, maka kita nggak boleh keluar dari pendapat ini. Kalau khilaf, mereka khilaf 3 pendapat, maka kita nggak boleh keluar dari Dan 3 juga pendapat itu ini juga, nggak boleh memunculkan pendapat yang lain. dan tiganya ini pun juga harus yang, apa, kalau misalnya ternyata satunya itu sesat,
Nggak bisa diikuti. Nggak bisa diikuti. Karena tidak semua pendapat fikih itu bisa diikuti. Hmm, Ada pendapat yang mu'tabar bisa diikuti dan ada pendapat yang syadz oke. yang tidak bisa diikuti. Nah, kalau masalah kerudung tadi misalkan, ini kan eee, masuk surga tidak cuma satu pintu Hmm, misalkan, atau enggak Islam itu 10, 5 plus 5 atau 7 tambah 3 kan sebenarnya. Jawabannya yang dinamakan sebagai taat dalam Islam, tidak ada taat tuh hanya sebagian-sebagian saja. Taat itu seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkataan, tapi kan dahulu kalau kita belajar di tarikh tasyri', para sahabat, Islam itu sedikit demi sedikit, tadriji ya. tadriji bahasanya. Jawabannya itu di masa awal Islam, Dulu. tapi setelah Islam itu ada, maka kita kalau masuk Islam detik itu semua hukum Islam harus kita Oke. taati. Tapi misalkan masih belum bisa hatiku pakai jilbab, ya itu berarti kekurangan, nggak Oke. bisa menjadi alasan. Hal yang salah tetaplah salah sekalipun orang menganggap benar. Hmm, Misalkan seperti tadi, masih belum menutup aurat, maka itu tetap salah. Ya semoga Allah beri hidayah untuk hmm. kemudian supaya bisa menggunakan, kerudung, tapi dia jangan cari pembenaran juga. Kalau ada yang mengkritik, "Kok belum pakai kerudung?" Ya kalau mau dijawab, ya tolong didoakan saja supaya mendapat hidayah. Kita sederhana dalam masalah itu. Jadi masalah aurat tuh, masalah rambut kepala itu ijma ulama, tidak ada khilaf, Berarti sepakat ya harus sepakat. ditutupin. Kalau menemukan pendapat, "Loh, tapi Ustaz saya pernah mendengar ada yang mengatakan nggak harus kok menggunakan kerudung, nggak menutup kepala, yang penting misalkan pakaiannya sopan." Nah, Hmm, ini pendapat yang menyelisih ijma, maka hmm. tidak boleh untuk diikuti. Ini pendapat yang syadz, bahasanya yang menyimpang. Nah, untuk masalah ini, Celana, celana celana pendek pendek. ya, sebenarnya bagaimana, memang betul ada khilaf di antara para ulama. Oh. Apakah paha itu aurat atau bukan? Banyak yang berdalil bahwasanya paha bukan aurat karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan beliau menyingkap paha beliau kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi itu hadis nggak bisa digunakan sebagai dalil. Karena mengapa? Karena ada dua riwayat. Riwayat pertama Hmm. paha, riwayat yang kedua itu betis. Oh, Nah, kalau betis kita kan memang sepakat bahwasanya betis itu ya, bukan aurat, benar. dan betis yang sesuai dengan dalil yang lain, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya paha itu aurat. Tapi betul tetap masih ada pendapat ulama yang mengatakan paha itu bukan aurat. Hanya saja kita perlu untuk memperhatikan ada yang dinamakan di sana mura'atul khilaf. Hmm, Memperhatikan khilaf. Sekalipun boleh, laisa kullu jaizin yuf'al. oke. Tidak semua yang boleh itu dilakukan. Mazhab Imam Malik mengatakan anjing itu halal. Iya, Halal dipegang, Ustaz? halal dimakan. Halal dimakan? Halal ma'al karohah. Nggak haram. Oh, ya. Halal ma'al karohah. Tapi mereka mengatakan nufti bihillihi wala na'kul. Ustaz, ini kalau dipotong bahaya, Ustaz. Nanti orang-orang makan anjing, Ustaz. Oke, lanjut dulu, Ustaz. Jadi kami, walaupun kami katakan halal, tapi kami tidak makan. Hmm, Mengapa? Karena memperhatikan ada khilaf ulama yang mengharamkan. Nah, sama halnya, walaupun ada yang mengatakan bahwa paha itu bukan aurat, sebaiknya ditutup karena memperhatikan khilaf ulama yang mengatakan itu adalah aurat. benar benar. Berarti Jangan kemudian mengatakan, siapa bilang aurat itu, paha paha itu itu aurat. aurat. Menurut saya paha bukan aurat. Akhirnya mancing sambil kelihatan. Hmm. Jadi emang apa ya? eh Dalil-dalil itu nggak cuma dilihat dari letter-letter dalilnya, tapi Betul. kita juga memperhatikan hal-hal lain ya. Kayak tadi kita harus mura'atul khilaf, terus kita juga belajar akhlak, belajar tasawuf mungkin ya supaya apa ilmu-ilmu fikih yang kita pelajari itu digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Ya. Tep, nah Ustaz, sekarang kan kita karena ngikuti tren tadi, akhirnya gaya hidup itu semakin tinggi gitu Ustaz ya. Mhm. Standar gaya hidupnya semakin tinggi, orang-orang akhirnya kebutuhan-kebutuhannya atau pengeluaran-pengeluarannya itu berbeda daripada orang-orang zaman dulu gitu Ustaz ya. Mhm. Karena dia ingin ikuti tren, karena dia suka ini suka ini suka ini, akhirnya dia membeli membeli membeli, mengeluarkan uang gitu, sehingga terciptalah pola hidup konsumtif gitu Ustaz. Dan Mhm. sebenarnya gimana sih Islam itu memandang pola hidup konsumtif itu boleh atau enggak sih Ustaz? Mhm. Jadi kalau dari sudut pandang Islam, yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dikenal dengan istilah mubazir. Hmm, Orang mubazir. Nah, mubazir itu apakah orang yang konsumtif itu mubazir? oke. Nah, sebenarnya tidak selalu juga. Mmm, Perlu kita rinci dahulu karena orang mubazir itu kategorinya kalau dalam fikih itu dibahas di bab hajar namanya. Yaitu bab berkaitan dengan orang dibatasi dari transaksi. Nah, orang yang dianggap mubazir itu ada tiga. Satu, menginfakkan hartanya dalam hal yang haram, seperti beli misalkan khamar, narkotika, dan semacamnya. Yang kedua, menginfakkan pada hal yang makruh, seperti sekarang orang mazhab Syafi'i misalkan mengatakan rokok. hmm, Rokok sekalipun makruh, tapi orang yang membeli rokok itu mubazir, dan orang mubazir dibahasakan oleh para fuqaha itu safih, orang hmm. yang bodoh. Wow, Kemudian berarti yang ngerokok wah, oke, lanjut aja Ustaz kayaknya. kemudian yang ketiga, yaitu orang yang membuang-buang hartanya. Buang harta paling sederhana seperti orang makan tapi nggak habis, maka itu Mhm, buang-buang harta. Ada nggak habis akhirnya dibuang ke tempat sampah, itu buang harta. Nah, termasuk orang yang konsumtif.
beli baju terus-menerus, sampai akhirnya bajunya numpuk, akhirnya harus ada yang dibuang, maka itu termasuk mubazir. Orang yang beli skincare macam-macam sampai akhirnya kadaluarsa nggak kepakai dibuang, maka itu mubazir juga. Beli sepatu banyak sekali, akhirnya kemudian banyak yang memenuhi ruangannya, akhirnya dibuang, maka itu mubazir juga. Nah, hal-hal yang seperti ini artinya bisa jadi orang konsumtif itu mubazir, sehingga itu dilarang dalam hukum Hmm. Islam. Sehingga secara umum, secara hal haramnya itu seperti itu. Ya, secara hal haramnya, kalau kemudian sudah sampai pada tahap mubazir, maka itu tercela dari hukum Islam. Tapi kalau dia beli karena suka dan emang kepake, Mhm. berarti nggak masalah Ustaz ya? Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, Nah, cuma yang dibahasakan oleh, konsumtif tuh biasanya yang dimaksudkan overkonsumtif. hmm, Orang yang tiap bulan beli baju baru, check out mhm. baju baru di Shopee, lihat yang lucu sedikit langsung masukin keranjang. Terus beli 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 seperti itu. Padahal nggak ada kebutuhan. Nah, kalau nggak ada kebutuhan maka ini bermasalah. Untuk apa Oh, kemudian nggak ada kebutuhan kemudian dia beli? Karena ujung-ujungnya kalau nggak ada kebutuhan pasti akan terbuang, tidak terpakai dan semacamnya. kalau suka jalan-jalan, berarti itu kebutuhan dia kan Ustaz? Karena dia suka jalan-jalan gitu, berarti nggak apa-apa misalnya dia trip ke 30 negara gitu kan. Tapi Selagi ada uangnya maka nggak ada oh masalah. iya. Nah, Makanya ulama, afwan saya ada satu hal yang penting, ulama menyampaikan al-infaq atau infaqul mal fil mubahat laisa tabdziran. hmm, Jadi menghabiskan harta dalam hal mubah, hukum asalnya bukan mubazir. Jadi orang punya baju bagus-bagus boleh, selagi mubah nggak ada masalah. Karena jangan dianggap Islam itu kemudian mengajak kita untuk berarti pakaiannya sederhana dalam artian nggak boleh pakai baju-baju branded, nggak boleh pakai HP yang bagus, misalkan hmm. mobilnya yang bagus, nggak seperti itu. Islam mau mau menggunakan pakaian bagus boleh, bahkan Nabi pun menyukai hal-hal yang bagus. Mau menggunakan HP bagus juga nggak ada masalah, selagi memang ada kebutuhan, bukan karena cuma ngikutin tren atau tertarik dari orang. Jadi kalau contoh biasanya ada konten-konten kreator yang suka bagi-bagi, Mhm, itu berarti nggak masalah Ustaz, kan itu apa, menginfakkan suatu di hal yang mubah kan Ustaz, nggak betul apa-apa. itu Jadi boleh, bagi-bagi giveaway, misal giveaway-nya mhm. iPhone gitu, jadi itu nggak masalah Ustaz ya? Secara hukum halal haram itu Hmm, sebenarnya halal saja tidak ada masalah. Khususnya berkaitan dengan bagi-bagi, bahkan Imam Bajuri mengatakan kadang kan orang kalau bagi-bagi terang-terangan tuh sering dianggap ria. ya, Untuk apa bagi-bagi tapi ada kamera di sebelahnya misalkan. Nanti setelah selesai kamera dimatikan kemudian diminta iya, lagi uangnya. Nah, padahal sebenarnya Imam Bajuri mengatakan as-shadaqah memang afdalu khafa'an secara sembunyi-sembunyi, tapi qad yakunu afdala 'alanan, lebih baik terang-terangan kalau di antara kasusnya idza kana muqtadan bihi. Kalau dia menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, mhm, orang banyak yang seperti itu, kalau membagi-bagi secara umum menjadi contoh, nah itu hal yang baik sekali. iya iya. Bahkan kalau Anda pernah dengar Ustaz, Ali itu pernah punya 4 dirham, Mhm, kemudian akhirnya menginfakkan 1 dirham siang hari, mhm, 1 dirham malam hari, mhm, 1 dirham terang-terangan, mhm. dan 1 dirham secara sembunyi-sembunyi karena Masya mengamalkan 4 tadi, lailan wa naharon, sirron wa alaniyah gitu ya. Jadi Ah, itu kan makin perfect Ustaz ya, betul. cium-ciumnya ada, Mhm, tapi terang-terangannya biar diikutin pun juga ada, berarti itu yang top banget gitu ya. Masya Bahkan Allah. kalau keren, ya ini mungkin buat konten-konten kreator lah, di depan kamera kasihnya 50 juta, padahal di belakang 150 juta Oh, kan. Itu tolong, tulis rekeningnya siapa wah, di sini. konten kreator langka lah itu Ustaz ya. Rekening FSI tolong ditaruh di sini ya. Oke. Nah, itu kan tadi kan ketika posisinya dia punya uang Ustaz ya, punya uang ya bebas dong uang dia gitu kan. Mhm, Nah, tapi gimana kalau dia nggak punya uang, tapi karena dia pengen ngikutin tren, akhirnya dia malah sampai berhutang Ustaz. mhm, Dia sampai berhutang supaya dia bisa ngikutin tren. Itu boleh apa enggak Ustaz? mhm. Pertama, hutang dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan. Oh, nggak Jadi dianjurkan? berhutang dalam Islam sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Di antaranya karena hutang ini akan menjadi pertanggungjawaban nanti Mhm. kalau belum dibayarkan di akhirat. Jadi ada hal-hal yang kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, Allah itu akan memaafkan. Kan. Makanya ada ungkapan ulama, "Huququllah mabniyatun 'alal musamahah, Hmm. wa huququn nasi mabniyatun 'alal musyahah, Apa? munaza'ah." Jadi hak Allah itu ada dimaafkan di sana, tapi kalau hak manusia saling tentang-menentang. Mmm, Makanya bayar hutang itu walaupun orang meninggal pun harus dibayarkan hutangnya dari harta waris dia. Karena kalau tidak nanti akan dipertanyakan di akhirat. Nah, demikian kadang orang ini memaksakan diri mengikuti tren, padahal nggak punya untuk kecukupannya. Akhirnya dia kemudian memaksakan diri sampai hutang. hmm. Apalagi yang sampai hutangnya hutang haram. Karena sekarang banyak Oh, sekali transaksi modern yang hutangnya hutang haram. Seperti misalkan Shopee PayLater, model-model PayLater ini saya pernah mau beli HP, HP-nya itu tidak tertulis harga cash-nya berapa, tertulis cuma iPhone harga 1 juta, murah oke. sekali ini. KW kah? Eh, Atau barang dari mana kok cuma 1 juta? Ternyata 1 juta kali 24. oh ya, dan ada persenan lebihnya Ah, tuh. dan ada persenan lebihnya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau ini bagus ya, kredit tuh nggak ada masalah sebenarnya. Mhm. Kita bayar sesuatu dengan menyicil nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau menyicil
telat bayar ada penalti bunganya, itu Hmm. yang kemudian hukumnya riba dan itu diharamkan. Bahkan ketika harga cash dan harga nyicil beda itu nggak masalah, Ustaz, ya? Nggak ada masalah. Oh, Harga cash HP 10 juta kalau nyicil 12 bulan, satu bulannya 1 juta, maka jadi 12 juta, hmm. nggak ada masalah sama sekali. Karena itu dua akad yang berbeda. Mhm. Selama ketika telat nggak ada tambahan. Betul. Oh, iya iya. Dan kalau telat ada tambahan, itu banyak sekali sekarang di Indonesia. Beli motor, beli HP, beli rumah, juga banyak yang seperti itu. Nah, kita jangan sampai ngikutin tren orang memaksakan diri mengikuti tren, akhirnya membeli hal-hal tersebut, tapi dengan cara apalagi yang haram. Jadi ya utang itu memang tidak dianjurkan Ustaz, ya. Ya, Tapi kalau Ana pernah dengarnya, tapi kalau ngasih utang itu hutang, malah dianjurkan Ustaz, ya? betul. Tapi Malah dengan syarat juga, oke. dengan syarat orang yang berhutang untuk suatu tujuan yang memang Mmm, bermanfaat, dan kita tahu bahwa dia mampu untuk kemudian membayarkannya. mhm mhm. Kan kalau nggak salah hadisnya yang ngasih utang itu sebagaimana 2 kali sedekah Ustaz, ya? Ah, Iya, betul. itu kan berarti kan kita dianjurkan malah ngasih utang, tapi ya dengan koid tadi ya Ustaz, ya? Apalagi kalau utangnya diputihkan, Oh ya, maka itu sedekahnya tambah banyak malah lagi. makin dianjurkan Ustaz, ya? Betul. Nah, kalau ini Ustaz, tadi kan, utang itu menghalangi dari masuk surga Ustaz, ya? Bahkan Iya, katanya hatta syahid sekalipun Ustaz, ya? iya. Walaupun dia, fisabilillah. Tapi kalau misalnya Ustaz, kan sekarang tuh kayaknya gini Ustaz, misal yang utang bapaknya, Mhm, terus bapaknya itu benar-benar bapaknya yang utang, tapi benar-benar nggak bisa bayar, mungkin entah meninggal atau hilang gitu. Banyak orang tuh yang akhirnya malah mintanya ke anaknya gitu, padahal kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu kan Ustaz. betul. Utang itu nggak bisa diturunkan Ustaz, ya? Betul, hutang tidak diwariskan, yang Hmm, diwariskan itu harta. Kalau heeh, hutang itu sebenarnya tidak diwariskan. Kalau misalkan orang tua meninggalkan harta waris, maka harta waris itu memang diambil untuk membayarkan hutang. utang, mhm. Tapi kalau nggak ada, apakah akhirnya kemudian ditanggung oleh anak-anaknya? Secara fikih tidak ditanggung oleh anak-anaknya. Terus gimana Ustaz? Berarti ya sudah. Makanya dalam fikih Islam, pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ah, ya. Sehingga kita tenang. Kalau kita ada diambil uang oleh orang, tidak dibayar di dunia, maka kita punya ketenangan. Mhm Nanti mhm. pertanggungjawabannya ada di Ah, akhirat. iya. Jadi enak saya jadi orang Islam ya. Yang nggak Betul. Islam kan malah pusing kayak, merasa rugi gitu kan. Sedangkan kalau yang Islam pasti ya nggak masalah gitu, pasti ada alam akhirat seperti itu. Hmm. Nah, kemudian banyak orang yang akhirnya orang-orang tadi kan, kita sudah sepakat nih bahwasanya konsumtif itu nggak masalah selama nggak sampai over konsumtif gitu. Hmm. Tapi ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya ya kita itu sebagai umat Islam itu harus kalau kasarnya harus miskin, bukan harus miskin sih, ya intinya nggak boleh yang terlihat mewah gitu ya. Mhm, Karena dengan alasan, ya kan kita harus zuhud mhm. gitu. Para sahabat lihat no, Umar apa katanya, ini malah katanya ya nggak tahu benar apa enggak. Ya katanya sempat telat sholat Jumat karena nunggu pakaiannya kering karena cuma satu. Ya berarti Mhm, dia miskin. Kemudian juga ada juga yang tentang Abdurrahman bin Auf itu masa surganya merangkak gitu ya karena kebanyakan harta mhm. gitu. Ya itu sebenarnya zuhud itu seperti apa? Ustaz? Apa harus miskin gitu atau enggak? Definisi zuhud ada banyak disampaikan para ulama. Salah satu yang menurut saya bagus sekali itu pendapat definisinya Al-Imam Ibnu Taimiyah Hmm. rahimahullah. Beliau mengatakan zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Artinya meninggalkan haram itu zuhud, yang harus semua orang lakukan. Meninggalkan yang makruh juga bisa bagian dari zuhud. Hmm. Bahkan meninggalkan yang halal pun bisa bagian dari zuhud kalau dia Hmm, melihat bahwa yang halal itu tidak membawa dia bermanfaat. bermanfaat di akhirat. Hmm, Nah, definisi ini itu bisa bermacam-macam bergantung kepada orangnya. Orang yang kaya dengan kekayaan uang dia, itu kekayaannya bisa bermanfaat di akhirat dengan dia banyak bersedekah. Orang yang tidak punya uang, dengan dia bersabar, kalau misalkan tidak punya uang, maka juga bisa menjadi manfaat hmm. bagi dia untuk akhirat. Artinya, zuhud tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Heeh. Dengan ekonominya mudah atau sulit, nggak ada kaitannya. Zuhud adalah cara pandang seseorang dalam kehidupan. Hmm, Kalau dalam kehidupan dia tahu bahwa dia kaya untuk bersedekah, maka bisa membawa kepada dia akhirat, itu hmm, bagian dari zuhud. Dia tahu bahwa walaupun Allah coba berikan dia uji coba dengan miskin, secara ekonominya dia berat, akan tapi dia bersabar, tidak memikirkan masalah itu, fokusnya di akhirat, maka itu bagian dari zuhud. Jadi zuhud itu bukan artinya HP-nya iPhone atau HP-nya Android. oh, Zuhud bukan artinya bajunya bagus atau bajunya cuma baju di pasar misalkan, bukan kaitan dengan itu. Zuhud tentang cara pandang seorang dalam kehidupan. Makanya dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga, apakah beliau itu orang miskin? Tidak. hmm, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh ulama sirah, beliau itu kana ghaniyan minal aghniya walakinnahu ya'ishu 'aishal fuqara. hmm. Beliau kaya raya, akan tapi beliau hidup dengan tampilannya orang seperti fakir. Sehingga seakan-akan beliau menggabungkan Iya kedua-duanya. iya iya. Maka orang yang kaya lihat Nabi, orang yang melihat dirinya fakir pun melihat bagaimana cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian berlebihan.
Yang penting adalah hartanya dari harta halal. Kemudian dia tidak kemudian menjadikan harta halal itu Mhm. sebagai cara fokus dunia, melainkan fokusnya di akhirat. Maka itu hakikat dari zuhud. Salah satu bentuk Nabi itu kaya apa Ustaz? Bukti bahwasanya Nabi kaya gitu. Di antara bukti Nabi itu kaya, di antaranya mahar beliau yang besar-besar. Mahar nikahnya Mahar nikah besar-besaran. beliau besar-besar, walaupun kita melihat, jadi memang mahar itu yang paling bagus dari perempuan ringan, Aisarahun. tapi bagi laki-laki juga yang menaikkan. Jadi Mmm, jangan sampai yang menaikkan itu malahan perempuan seharusnya. oh ya. Seharusnya laki-laki yang menaikkan itu. Nah, Nabi itu maharnya besar-besar, kemudian beliau ketika bersedekah juga bersedekah dengan angka yang besar-besar. Mhm, Nah, itu tanda bahwa si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kaya, tapi dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi kalau punya harta apa, maka tidak akan masih ada yang sisa sampai besok. mmm. Beliau dapat harta banyak, Oh, langsung habis saat itu juga. Beliau dan itu sedekahkan untuk sedekah gitu ya? untuk sedekah. Hmm. Terus kalau yang tentang katanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak Nah, karena banyak hartanya, kita tahu ya Abdurrahman bin Auf kan paling kaya ya, bukan mhm, paling sih ya, salah satu termasuk. yang paling kaya lah gitu. Itu benar apa enggak, Ustaz? Nah, ini hadis yang batil, Oh yang ya. banyak terkenal padahal batil. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga, sehingga nggak mungkin dikatakan seperti itu. Kalau beliau yang dijanjikan masuk surga dikatakan masuk Merangkak, surganya gimana dikit? merangkak, lantas bagaimana kita yang nggak ada janji apa-apa? Iya Nah, iya. itu nggak benar, Hmm. melainkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk adalah sahabat yang dijanjikan Allah Mhm. Subhanahu wa taala surga dan harta beliau tidak menjadi masalah. Jadi tidak ada perkataan bahwasanya orang semakin kaya maka kemudian pertanggungjawabannya makin banyak dan kemudian berarti masuk surganya makin susah, nggak seperti itu. Oh, berarti ini katanya bikin hadis palsu itu gampang banget, Ustaz, ya? Wah, sangat berbahaya. Iya kan? Itu kan akhirnya orang-orang kayak karena ada motivasinya tuh, Abdurrahman bin Auf itu, merangkak, karena dia kaya, padahal dia sahabat loh. Ya jadi kita jangan kaya-kaya gitu ya. Itu kan, secara nggak langsung bikin orang gampang tersihir gitu ya ketika memang tidak Betul. memiliki ilmunya seperti itu. Bahkan lebih-lebih Imam Bajuri dalam Hasyah beliau menyampaikan kalau mau dibandingkan, apakah al-ghaniyyu syakir afdal atau al-faqiru sabir? Apakah lebih baik orang kaya tapi bersyukur atau orang miskin akan tapi bersabar? Mmm, Kata beliau yang lebih baik adalah al-ghaniyyu syakir. Orang yang kaya tapi bersyukur. Mengapa? Karena kalau orang fakir tapi bersabar, maka sabarnya hanya manfaat yang qasirah pada dirinya, terbatas pada dirinya. Tapi al-ghaniyyu syakir, orang yang kaya tapi bersyukur, maka manfaatnya akan muta'addiyah, yaitu mmm. bisa kembali kepada orang lain bukan hanya pada dirinya. Nah, berarti kalau emang bisa kaya, ayo jadi kaya gitu ya. Ya, Tapi selama ya dia memperhatikan itu tadi, ya harus buat apa, ada sedekahnya, ada mhm, zakatnya gitu mhm. sebagainya. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung podcast ya. Makasih buat para pemirsa yang sudah nonton sampai detik ini ya. Ini detik ke berapa? Menit ke-40 ya? Ya 40, wah 40 menit antum sangat bermanfaat insyaallah ya mendapatkan insight-insight yang oh 1 jam. Ya dari ya 1 jam ini ya insyaallah menemani hari-hari kalian dengan penuh insight ya. Mungkin ada yang baru tahu bahwasanya ini ternyata nggak boleh, ini ternyata boleh dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup nih ya, kita mungkin ingin mendengar nih Ustaz Fakih, kira closing statement atau ada hal apa yang ingin antum sampaikan ya kepada mungkin mahasiswa secara khusus ataupun teman-teman yang di Indonesia secara umum Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perlu difahami apapun latar belakang kita, apapun ras kita, suku kita, negara kita, status kita nomor satu yang harus kita utamakan, kita adalah seorang muslim. Sehingga dalam berkehidupan sosial, pergaulan, juga cara hidup kita nomor satu adalah landasannya satu, yaitu Islam. Sehingga apapun yang bertentangan dengan Islam, maka itu tidak bisa kita ikuti, melainkan yang harus kita ikuti hanyalah dengan standar Islam. Tidak ada kata pergaulan bebas tadi, kebebasan tidak ada dalam Islam, sehingga buang kata bebas itu yang ada pergaulan bagaimana dalam hukum Islam. Demikian masalah ta'aruf, maka harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam cara hidup kita juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak perlu khawatir Islam tidak membatasi, tapi Islam datang kepada kita untuk menjadi rahmat bagi kita semua, sebagaimana Allah sampaikan, maka dengan cara Islam kita dalam hidup ini akan menjadi jalan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada Ustaz Fakih ya atas closing statement-nya tadi. Ya, alhamdulillah sudah genap 1 jam ya kita bersama Ustaz Fakih tadi membahas hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi kepada, orang-orang Indonesia ataupun dunia saat ini ya, dan kita sudah membahas juga hukum-hukumnya yang insya Allah ini semua benar-benar jujur ya teman-teman ya, tidak ditambah-tambahin supaya banyak yang nonton, yang nggak boleh diboleh-bolehin deh, tidak seperti itu ya, insya Allah semua ini jujur. Dan bagi teman-teman yang ingin, mengetahui lebih banyak insight lagi, silahkan ditunggu episode-episode obsesi selanjutnya dan jangan lupa untuk, like, komen, dan subscribe channel Sema FSI TV.
Saya Fikri Abdul Aziz sebagai host pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa 2 kali podcast. Semoga tidak yang 3 kali.